Halo teman-teman, hari ini kita akan melanjutkan part kedua dari review saham bulan Januari tahun 2022. Pertama dari daftar part kedua ini ada INDR ya. Kita akan lihat sama-sama di ET Business. INDR ya. Indorama. Kita ada di profil, mereka bergerak di bidang consumer cyclical, di bidang apparel dan luxury goods seperti SLIR ya. Listing date tanggal 3 Agustus 1990 dengan komposisi pemegang saham sebagai berikut. Pertama kita cari dulu Indorama Holdings. Indorama Holdings. Lalu masuk ke news. Konglomerat. Tambah saham. Sektor dana. Taipan. Oke, mana-mana aja sih beritanya. Lalu PT Irama Investama. PT Irama Investama. Oke, aman-aman. Ada masalah. Oke, aman-aman. Dengan komposisi pemegang saham masyarakat cuma 9%, tapi masih bisa memenuhi ketentuan free float sebesar 7,5% teman-teman. Lalu dimasukkan ke statistik, di sisi fundamental, operating profit lebih besar daripada net profit, berarti operatingnya cukup sehat. Di sisi valuasinya, PR-nya 2,6 kali. Murah ya, dengan PBV 0,44. Lalu dengan operating profit margin 10%, dengan net profit margin 8%. Ya, cukup standar. Di sisi liquidity-nya, cash ratio-nya 14%, dengan quick ratio-nya 60%, dan current ratio-nya tenang teman-teman, ada 112%. Jadi cukup besar bagi NDR ini ya, menarik sih. Mereka pernah bagi dividen sih sebesar 340 tambah saham pada tahun 2019. Ya, jadi ya semoga lebih sering lagi ya. Lalu di sisi turnover, kemarin transaksinya hanya 175 miliar, jadi cukup sepi. Jadi kita skip dulu NDR ini. Next, kita akan masuk ke list selanjutnya. Kita hapus dulu ya ini. Penin. Oh, oke, Penin. Coba kita lihat ya tentang Penin di ET Business. Kayaknya sih semua Penin Group saya agak pesimis ya tentang kasus mereka. Di sisi finansial, di sisi insurance, mereka listing date tanggal 20 September 1983 dengan komposisi pemegang saham sebagai berikut. PT Panin Corp. Panin Corp. Panin Corp. Oh, langsung digabung. Panin Corp sih. Oke. Dugaan suap pajak. Oke, jadi masih ada ya beritanya ya. Oke. Kasusnya masih. Oke, jadi untuk grup Panin saya akan hindari ya, termasuk Penin ini. Jadi saya skip dulu. Penin. Atau juga PNBN dan lain-lain itu tetap saya skip. Ya, PNLF juga dihapus juga. PNLF, sorry, you're out. Oke, langsung kita masuk ke PBLX ya. Di ET Business, PBLX. Oh ya, untuk list yang part kedua ini saya bikin sampai part ke-40 ya. Jadi cukup banyak nanti perusahaan yang akan kita bahas, ada 30 perusahaan. Mereka bergerak di bidang konsumen cyclical, apparel, and luxury goods, seperti Indorama tadi ya. Listing date 16 Agustus 1990 dengan pemegang saham sebagai berikut. Kita cari dulu PT Risetijo Manunggal Utama. Lepas bagian saham. Lepas saham. Oke, nggak ada masalah sih. Lalu nextnya PT Ganda Sawit Utama. Ganda Sawit Utama. Oke, aman-aman. Aman-aman. Ada kayaknya Ganda Sawit Utama itu pemegang perusahaan sawit juga ya. Lalu ada lagi. Oke, jadi gitu aja sih pemegang saham 10% ya yang kita ambil.
Dengan posisi masyarakatnya 49%. Wow, banyak banget ya. Hampir 50%. Jadi harus hati-hati ini PPRX. Lalu kita masuk ke kisah statistiknya, operating profitnya lebih besar daripada net profit. Nice. Valuasinya 2,75 PR-nya dengan PBV 0,24. Nice. Operating profit margin 6% cukup tipis, dengan net profit margin 3% doang juga cukup tipis. Gas rasionya 6% dengan quick rasionya 91%, dengan current rasionya 149%. Cukup bagus sih teman-teman. Mereka juga ada bagi dividen ya tahun 2017, 18, 19. Lalu kita lihat ke turnover-nya 375 miliar. Oke, skip. Terlalu sepi ya. Next kita ada DMTR, anak perusahaan daripada MNC Group. Kita akan lihat di sini. DMTR. Kita masuk ke profil, mereka bergerak di industri multisektor holdings. Listing date tanggal 17 Juli 1945 dengan komposisi pemegang saham MNC Investama Tbk. MNC Investama Tbk. Rapat issue. Pendapatan, fokus bisnis investasi perusahaan, pelompatan bidang investasi. Oke, aman-aman aja sih. Ada yang bermasalah. Lalu bantu Lokeng Hong. Mantap. Lokeng Hong. Aman sih, setia, cuan dan nyangkut. Warren Buffett, hapus pajak dividen. Aman-aman aja sih Pak Lokeng Hong ini. Ada kasus-kasus gimana. Lalu posisi masyarakatnya 47%. Oh, cukup tinggi juga ya. Kita masuk ke sisi fundamentalnya. Di sisi fundamental, operating profit lebih besar daripada net profit. Nice. Valuasinya 3,33 PR-nya dengan PBV 0,3. Nice. Operating profit margin 28%. Nice. Dengan net profit margin cuma 9% sih. Di sisi cash ratio 23%. Quick rasionya 99% dengan current rasionya 150%. Nice. Dan juga ada beberapa kali bagi dividen. Dan lalu kita masuk ke turnover-nya 4,48 M. Oke, BMTR masuk dalam watchlist kita bulan Januari 2022. Lalu selanjutnya SMDR ya. SMDR. Kita masuk ke profil. Mereka bergerak di bidang transportasi dan logistik dengan listing date tanggal 5 Juli 1999 dengan komposisi pemegang saham sebagai berikut. Ya, ini ada PT Samudera Indonesia Tangguh. Genjot, inovasi, kerjasama, tancap gas, usaha baru, incar pertumbuhan laba, pelatihan, kesuksesan, menjual, berita bisnis. Oke, aman-aman. Next ada PT Group Mat. PT Group Mat Bondo Utama. Oke. Oh. Oke, kita coba lihat. Sosok pegang 60 jabatan. Nama Raja Kapal. Parah sih. Ini lebih ke masalah pribadi sih. Tentang perceraian. Sedih sih dengar. Jadi direktur perusahaan. Inilah fakta Bani Mulia yang digugat cerai Lulu Tobing. Dulu mendidik karir dari bawah meski keluarganya kaum. Ini ya teman-teman. Sampai kita baca. Kenapa ya? Kenapa mereka mau cerai? Ada apa ya? Oke. Salah itu permasalahan mereka sih. Tapi nggak ada sangkut pautnya dengan SMDR dalam buku bisnis mereka ya. Dengan posisi pemegang publik 27% aman. Lalu kita masuk ke fundamental, operating profit lebih besar daripada net profit. Nice, valuasinya 3,31 dengan PBV 1 juga.
Operating profit margin 18%, nice. Net profit margin 11%, nice. Dengan cash ratio-nya 77%, nice. Quick ratio-nya enggak nice sih, enggak sampai 100%, tapi quick ratio-nya 150%, nice. Quick ratio-nya 151%, nice. Mereka juga sangat rajin bagi dividen ya. 2017, 18, 19, 20, 21, nice. Lalu yang terakhir, tes terakhir turnover-nya 10 miliar. Mantap. Udah pasti masuk list saya sih. Oke. Selanjutnya laba ya. Oke, laba. Kita cari deh bisnis ladang pajamu. Oke, di sisi profilnya bergerak di industri ya. List index 10 Juni 2021 masih baru ya. Dengan komposisi pemegang saham sebagai berikut. Kita langsung cari aja. PT Adi sama Global Investama. Oke. Catat kelebihan permintaan. Oke, ini pas IPO ya. Oke, mantap. Lalu PT Alpha Omega. Alpha Omega Investindo. Oke, Investindo. Investindo ya. Oke, gak ada masalah sih. Nah, dengan posisi masyarakatnya sisanya ya. Ini kan bisa lihat 4832, 780. Berarti sisanya 20% milik masyarakat. Kita langsung masuk ke fundamental 2021. Oh, cukup besar ya. Operating profit minus tapi net profitnya 22%. 22 miliar. Mantap. Di sisi valuasinya PL 3,2, PBV 1,5. Operating profit margin minus tapi net profit marginnya 314%. Nice. Di sisi cash ratio-nya 161% dengan quick ratio-nya 2170%. Current ratio-nya 3219%. Cukup tinggi sebenarnya sih. Tapi kok operatingnya enggak naik-naik ya. Dan juga turnover-nya masih sepi sih. Jadi laba ini akan di skip dulu. Oke, next. Next ada Kici. Kayaknya Kici ini perusahaan pembuat itu sih. Kayak pot-pot gitu. Alat masak. Karena saya pernah review sebelumnya. Oke, mereka bergerak di bidang consumer cyclical ya, household goods. Ini benar kayaknya. Listing date 28 Oktober 1993 dengan komposisi pemegang saham sebagai berikut. PT Kedawung Subur. Oke. Belum dilunasi THR. Rugi bersih. Nggak ada masalah, nggak ada masalah. Oke, aman. Lalu Dekelim and Son and oh ada. Oke, aman. Oke. Oh, apa nih? Ini nggak ada hubungan sih. Oke, next ada komposisi punya masyarakat 24%. Nice. Di sisi fundamentalnya kita lihat operating profitnya lebih besar. Nice. Lalu di sisi valuasinya PR-nya 3,43 dengan PBV 0,8. Nice. Operating profit margin 20%. Net profit margin 16%. Nice. Cash ratio-nya 79%. Tapi tenang, Q ratio-nya 209% dengan Q ratio-nya 670%. Belum pernah bagi dividen sih. Dan juga turnover-nya sepi banget, 63 juta. Oke, jadi skip dulu untuk KC ini. Next ada KBLV. Oke. KBLV. First Media. Kita masuk ke fundament di profit dulu ya. Infrastruktur telekomunikasi. Listing date 25 Februari 2000 dengan pemegang saham sebagai berikut. Pertama ada PT Trijaya Putra Mulia. Dijual lepas saham. Oke. Nggak ada masalah.
Next, PT Reksa Puspita. PT Reksa Puspita Karya. Jual, lepas. Oke, nggak ada masalah. Oke, next PT Cipta Dana Capital. PT Cipta Dana Capital. Oke. Nggak ada masalah di sini. Dengan komposisi masyarakat 7%. Oh, ini enggak memenuhi ketentuan free float. Oh, ini kayaknya akan bermasalah sih. Langsung masuk ke fundamental, operating profit minus dengan net profit 205 miliar. Lalu di sisi valuasi PR-nya 3,6, PBV 0,4. Profitability, operating profit margin pasti minus. Net profit margin 189% dan cash ratio 1%. Query ratio-nya 3%. Mantap. Auto skip ya teman-teman. Ngeri banget ya keuangannya ya. Kita lihat. Oke, selanjutnya baca ya. Kita langsung terlihat di profilnya, dilihat di bisnis. Mereka bergerak di bidang basic materials. Kayaknya seperti tadi yang ladang baja Pak ya. Listing date 21 Desember 2011 dengan komposisi pemegang saham yang cukup banyak. Jadi kita ambil 4 ya di sini ya. Yang pertama ada Entario, Jaya Susanto. Right issue. Oke. Next, Handaja Susanto. Incar laba, kinerja positif, bla 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 bla. Nggak ada yang menarik sih. Lalu Ibnu Sutanto. Oke, kerja keras. Issue dividen bla 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 bla. Nah, nggak ada sih. Lalu nextnya ada Panji Surya S. S. Like issue bla 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 bla. Ada masalah dengan komposisi masyarakatnya 22% sih. Next kita lihat fundamentalnya. Di sisi fundamental operating profitnya lebih besar daripada net profit. Nice. Valuasinya 3,69 di sisi PER, PBV-nya 2,4. PBV-nya mahal tapi PER-nya masih bagus ya. Operating profit margin 14% dengan net profit margin 10%. Nice. Cash ratio-nya 17%, Q ratio-nya 56% dengan Q ratio-nya 112%. Oke, jadi masih bisa bayar hutang jangka pendek pakai Q ratio-nya ya. Turnover-nya masih sepi sih, jadi skip dulu bagi baja ini ya. Oke, baja skip. Selanjutnya kita lihat API. Cukup banyak list yang harus kita cek sih. Apa? API. Oke, mereka bergerak di bidang basic materials ya. Oke, sorry. Basic materials 18 Desember 1942 listing date. Dengan komposisi pemegang saham ada PT Tiara, Inti Mahkota. Ada spasi sih. Harus spasi kayaknya ya. Oke, akuisisi publik. KP, Bapak Sawit. Kayaknya bukan ini. Oke, bla 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 bla. Ada PT Prisma Tama, PT Prisma Tama Nugraha. Oke, bla 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 bla. Kadang-kadang ada berita yang ada sangkut pautnya sih. Terus selanjutnya PT Nawa Panduta.
Oke, nggak ada beritanya dengan komposisi pemegang saham 41% ya. Kita lihat di sisi fundamentalnya dengan operating profitnya lebih besar daripada lebih kecil malahan daripada net profit. Tapi tidak apa-apa, setidaknya ada di sisi valuasinya PL-nya 3,8 dengan PPV 0,4 dengan operating profit margin 4%, net profit margin 6%. Cukup tipis sih. Cash ratio 3%, quick ratio-nya 68% dengan current ratio-nya 113%. Masih aman. Pernah bagi dividen sih 2017, 19 ada bolong-bolong, tapi tahun ini ada bagi juga. Tanggal 2 Agustus ya. Di sisi turnover-nya 195 miliar. Jadi belum cukup ramai. Skip dulu. Next ada SMMT. Aduh, salah banget. SMMT. Golden Eagle ya. Perusahaan batu bara sih. Oh ya, lupa saya buka ini dulu. Ya, bergerak di bidang energi, listing date 29 Februari 2000 ya. Wow, tanggal yang bagus ya, tahun kabisat itu. Dan komposisi pemegang saham sebagai berikut. UOB ini banyak banget ya menginvestasikan berbagai perusahaan di Indonesia. Oke. Nah, di sini ini kayaknya pernah kita baca tadi ya. Mana-mana aja sih. PT Mutiara Timur. PT Mutiara Timur Pratama. Oke, kuasai saham, lepas saham, kerjasama, bla 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 bla. Lalu dengan komposisi pemegang saham masyarakat 16%. Kita masuk ke sisi fundamentalnya, operating profit lebih kecil dari net profit, kurang bagus. Valuasinya PL-nya 3,9 dengan PBV 0,9. Nice. Operating profit margin 17%, nice. Net profit margin 36%, nice. Tapi sayangnya kurang hasilnya nggak sampai 100%, jadi udah pasti saya skip ya. SMMT out karena tidak mampu bayar hutang jangka pendek, agak berbahaya bagi saya. Selanjutnya Bumi. Bumi ya. Oke, biar cepat kita langsung aja cek ininya ya. Cek fundamentalnya aja dulu. Kita lihat kurang hasilnya 41% ya. Saya udah tahu sih, karena saya sering baca fundamental dari Bumi, tapi kayaknya jelek, jadi langsung skip aja. CSLA selanjutnya. CSLA di ET Business. Kita buka di sini ya. Kita lihat apakah kurang hasilnya. Oh, aman-aman aja sih. Oke. Jadi kayaknya urutannya kita lihat kisah sesinya dulu, baru nanti lihat tentang pemegang sahamnya. Oke, jadi kita lihat di sini operating profitnya lebih besar daripada net profit. Nice. Valuasinya 4,3 PR, PBV 1,3. Operating profit margin 43%. Nice. Net profit margin 27%. Nice. Dengan cash ratio-nya 117%. Aman sekali. Ya, jadi nggak perlu lihat lagi karena cash itu kalau udah sampai lebih dari 100%, yang lainnya pasti lebih daripada itu. Dengan profil kita lihat dulu ya. PT Sabta Sawit Lestari. Oke. Harga sawit bla bla bla. Aman, taruh Perdan Sawit Lestari. Perdan. Oh ya, Perdan Sawit. Oke, dividen interim bla bla bla. Bla 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 bla. Bla 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 bla. Bla bla bla. Oke. Next, sawit inti perkasa. Sawit inti perkasa. Oke, bla 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 bla. Apa nih? PT Sip Inti Prima Perkasa. Oh, beda perusahaan ya. Beda berarti. Oke. Ini bukannya perusahaan yang lain ya. Nah, ini juga beda. Oke.
Udah gitu ya, dengan komposisi pemegang saham masyarakat 20%. Lalu tes terakhir, ada bagi dividen. Tes terakhir turnover. Turnovernya 859 juta. Sayang sih, kurang liquid. Jadi next dulu ya. Padahal bagus loh perusahaannya. Menarik banget. Tapi kita harus lebih tegas untuk menjadi perusahaan terbaik untuk diinvestasikan. Hitma, kita langsung lihat fundamentalnya di sini ya. Oke. Fundamental, operating profitnya beda jauh banget daripada net profit ya. Kurang bagus sih. Valuasinya PR 4,2, PBV 0,2, operating profit margin 49% dengan net profit margin 5.209%. Dan kuitan rasionya nggak cukup besar. Skip. Next, kita lihat iSet ya. iSet kayaknya keuangannya juga kurang bagus sih. Kita lihat ya di bisnis di sini. Oke, lagi loading teman-teman. Cukup lama ya. Kita buka lagi di sini. Oke, fundamental. Operating profit lebih kecil daripada net profit, kurang bagus. PR-nya 4,3 dengan PBV 1,9. Operating profit margin 14%, net profit margin 25%. Dengan kuitan rasionya nggak sampai 100% sesuai prediksi saya ya. Bukan prediksi sih, saya udah tahu datanya dulu. Jadi kita skip dulu. Nah, ITMG. ITMG bagus nih. Meskipun bergerak di bidang batu bara yang katanya bentar lagi bakal redup, tapi masih tetap cuannya besar ITMG. Fundamental, operating profit lebih besar daripada net profit. Nice, valuasi PR 4,4, murah banget, PBV-nya 1,5. Operating profit margin 33%, net profit margin 20%, dengan cash ratio-nya 138%. Udah, skip dah. Pasti bagus nih. Ini pemegang sahamnya Banpu Mineral ya. Banpu Mineral dari Singapura. Banpu Mineral. Bisnis makin menderita. Oke, aman. Oh, oke. Coba kita baca ini. Sungai tercemar racun. Apakah ada sangkut pautnya dengan ITMG? Kita coba baca ya. Oke, Indominfo Mandiri. Oh iya, ini ada sangkut pautnya dengan ITMG. Jadi karena efek 53 lubang bekas tambang juga ya. Ini harus ditanggung jawabkan sih. Jangan sampai merugikan masyarakat. Itu parah banget. Inilah salah satu kenapa batubara cukup harus di banyak pihak yang ingin, banyak pemerintah negara yang ingin mengurangi penggunaan batubara karena kurang bersih. Oke, jadi itu salah satu kasusnya sih daripada batubara di ITMG. Semoga mereka dapat lebih bertanggung jawab ya dalam menjalankan bisnisnya. Lanjut kita di sisi pemasyarakatnya, 31% komposisi pemegang saham. Mereka juga sering bagi dividen ya. Setahun bisa 2 kali loh. Oke. Next kita lihat turnovernya pasti aman ya. 57 M. Oke, jadi masuklah ya. Mbap. Selanjutnya Mbap. Ini juga aman sih. Ini perusahaan batubara yang punya bisnis ke depan yang cukup aman. Oke, operating profitnya lebih besar daripada net profit dengan PR-nya 4,7, PPV 2, operating profit margin 31%, net profit margin 24%, dengan cash ratio-nya 135%. Oke, langsung aja masuk ke profil dengan komposisi pemegang saham sebagai berikut. PT Wahana Sentosa Cemeng. PT Wahana Sentosa Cemeng. Oke.
Penutupan akses. Profit jalur hauling berbuah gugatan pra peradilan. Oh, parah parah. Ada kasus nih. Kolaborasi. Parah sih, ini ada kasus. Penutupan akses nih, tapi belum temui titik terang. Oke. Oke. Wah. Oke. Ini malahan masyarakat yang nggak mau supaya bisnis batubara ditutup. Kenapa ya harus ditutup ya? Oke, gugatan maki diajukan bersama Asosiasi Hauling dan Asosiasi Kontraktor didaftarkan. Oh, ini karena perseteruan antara PT Antang Gunung 400 dengan PT Tapin Kortaminal. Oh, ini ada kerjasama, tapi tiba-tiba terhenti karena PT TCT menutup jalur hauling. Penyerobotan tanah. Oh, ini karena apa ya? Karena konflik di antara dua perusahaan sih. Oke, jadi bagaimana? Apakah kita skip embab ini? Ya, kita skip ya. Karena ini kasusnya belum ada titik terang. Jadi agak berbahaya kalau kita investasi ke sini ya. Oke, jadi untuk embab skip. Aduh, sayang banget sih. Tapi masih ada ITMG, jadi tenang teman-teman. Oke. Lalu selanjutnya Nick. Oke. Kita masuk ke kisah sisi dulu. Oke, kita buka dulu data bisnis. Oke, operating profitnya kurang tipis ya net profit ya. Jadi apa-apa, PR-nya 4,6, PPV-nya 2,7. Operating profit margin 98%, net profit margin 98%, cash ratio-nya 1458%. Oke, mantap. Nah, belum pernah bagi dividen sih. Lalu kita lihat pemegang sahamnya PT Innovest Central. PT Innovest Central. Invest Central. Oke, tender offer, moncer, pengendali, dana, jual, bla 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 bla, nggak ada masalah. PT Kansa Indonesia. Oh, Kansa Indonesia. Oke, ada ini. Mencurigakan, meroket. Oke, aman. Lalu komposisi pemegang saham masyarakat 19% ya. Jadi tinggal sekarang lihat apakah bagi dividen pernah, nggak pernah ya. Lalu turnover-nya 12 M doang. Cukup sepi banget. Sangat sepi. Next, kita masuk ke harta. ALTA. Bisnis dulu. Fundamental, operating profitnya lebih besar daripada profit, nice. PR-nya 4,7, nice. PBV 0,6 dengan operating profit margin 8%, cukup tipis. Net profit margin 3% doang dengan cash ratio-nya 15%. Tapi tenang, cash quick ratio-nya 226% ya. Ada bagi dividen tahun 2018 sebelum 2021, cukup aja sih. IPO tahun 2017 ya. Jadi pemegang sahamnya PT Terang Anugrah. PT Terang Anugrah Abadi. Dosen penyedia perhiasan emas. Kena tato apa nih, siapa? Oh. Oke, lalu next. Oke, tumbuh 145%. Good. Oke, aman-aman aja sih.
Ini jangan sampai kena tato loh. Ini tahun 2021 ya. Ada kak? Ada nggak nama harta? Nggak ada ya? Jangan sampai kena. Oke, selanjutnya PT Asabri 6%, jadi nggak usah lihat lah ya. Komposisi pemegang saham masyarakatnya 22%, jadi masih aman. Jadi kita udah lihat ininya ya. Sekarang tinggal turnover. Turnovernya 1M. Wow, pas banget. Jadi masih lulus lah ya harta ini. Next ada ISSP. Kita langsung lihat aja ISSP di kisah sisi dulu. Ini dia. PT Business. Fundamental, operating profitnya lebih besar daripada net profit. Nice, PR-nya 4,8, PBV 0,7, operating profit margin 16% dengan net profit 11%. Lalu current ratio-nya 156%, jadi masih oke. Bagi dividen 2017 dan 2021. Lalu kita lihat komposisi pemegang sahamnya. Ada PT Cakrabakti Paraputra. Apa nih? Nggak ada hubungannya sih. Next, ada hubungan apa nggak beritanya ya? Posisi masyarakat 35% di sini. Paling gitu doang sih. Lalu kita lihat di sisi penontonnya 12M. Jadi SSP lolos. Next, PTBA. Wow, ini sohibnya ITMG nih. Sering saya sandingkan mereka berdua karena mirip-mirip fundamentalnya. Ya. Lalu kita lihat di sini fundamental operating profit lebih besar daripada net profit. Nice, PR-nya 4,9, PBV 1,5. Operating profit margin 32%, net profit margin 24%. Dengan quick ratio-nya 215%. Ya, dan juga mereka rajin bagi dividen tahun 17, 18, 19, 20, 21. Oke, di sisi profitnya PT Indonesia Asahan. Oke. Asahan aluminium. Perlu dikembangkan berpotensi besar, bangun pabrik, bla 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 bla. Oke, aman teman-teman. Oke, jadi sebenarnya porsi pemegang saham masyarakat 33%. Lalu kita lihat di overview, turnovernya pasti aman, 66M. Jadi PTBA selamat karena masuk ke watchlist saya. Lalu selanjutnya LPGI. LPGI. Ini kita lanjutkan sampai ke 40 ya teman-teman. Kita habiskan. Oke, lalu key statistik. Operating profit lebih besar daripada net profit. Nice, PR-nya 5, PBV 0,7. Operating profit margin 12%, net profit margin 8%. Dengan current ratio 153%. Dengan bagi dividen ya, tiap tahun kan. 17, 18, 19, 20, 21. Oke, nice. Kita lihat profilnya. PT Inti Anugrah Pratama. Inti Anugrah Pratama. Ini kita udah pernah cari sih. Oh, benar, Multipolar. Oh, ini punya MLPL sih ini. Berita bisnisnya banyak banget. Lalu Star Pacific. Udah pernah cari belum? Star Pacific TBK. Masuk penguasaan bersama. Ini RPL ini. Oke. Aman-aman aja sih teman-teman. Jadi inilah pemegang saham masyarakat 14%. Ya, lalu kita lihat yang terakhir. Turnover. Yang nggak ada transaksi sih. Apakah kena suspend? Saya nggak tahu ya. Tapi kita skip karena nggak ada transaksi, kurang liquid. Next ada Mulia. Oke, kita buka lagi AT Business. Di sisi fundamental, operating profitnya lebih besar daripada net profit. Valuasinya PR-nya 5,1, PBV 0,9. Operating profit margin 100% dengan net profit margin 13%. Dengan current ratio-nya 152%, masih aman. Belum pernah bagi dividen. Ini pemegang sahamnya ada Eka Gunatama Mandiri. Oke, lowongan kerja, bla bla bla.
Oke, ini alasan tinggalkan industri keramik karena divestasi ke anak usaha. Oke, lemah, lesu. Oh, ini berita lama sih. Oke, lalu Mulia Graha Permai. Mulia Graha Permai. Ada spasi? Oh, nggak ada pas, nggak ada spasi sih. Coba ya. Oke, oke, oke. Dengan komposisi pemegang saham masyarakat 32%. Lalu kita tes terakhir, turnover 14M. Nice, lulus. Ini PNGL. Oke, kita masuk ke statistik ET Business. Fundamental operating profit lebih besar daripada net profit. Nice, valuasinya 5,19 PR-nya. PBV 1,8, net operating profit margin 14%, net profit margin 11% ya. Lalu kita lihat kondensasinya 993%. Dengan dividen ada ya, tahun 2021 bagi 2 kali ya. Mantap. Listingnya tahun 2020. Wow, mantap nih. Rajin bagi dividen, guys. Lalu kita lihat pemegang sahamnya Wilson Sutantio. Oke. Wow. Bagi dividen dari kelapa sawit. Oke, aman ya. Lalu next ada Hasan Tantre. Hasan Tantre. Apa nih? Jual beli jabatan. Tersangka Abu Tantre Nasari Hasan. Oh, bukan, beda ya. Next ada Charles Sutantio. Oke, lagi loading guys. Dan apa? Ada ini ya, bisnis properti. Oke. Dan next Peter Unggul Sutantio. Oke, ada ini bola ya ini. Oke, aman-aman sih dengan komposisi pemegang saham masyarakat 20% ya. Kita selanjutnya lihat turnovernya 1,3 miliar doang, cukup sepi banget. Next DPNS ya. DPNS. Kita masuk ke statistik data bisnis. Operating profitnya lebih kecil daripada net profit, kurang bagus. Valuasinya 5,2, PBV 0,4, net profit margin 16%, net profit margin 17% dengan prestasi 335%. 2017, 18, 19, 20 ada bagi dividen, tapi tahun ini belum ya. Lalu ini komposisi pemegang sahamnya. PT Duta Makmur. Cuma lihat satu doang ya, karena ini yang paling besar. Permana Makmur. Kayaknya harus pasti kayaknya. Coba ya. Untung. Oh, ini perusahaan sawit ya. Material sih. Sawit. Kayaknya bukan sawit. Cuma ada namanya yang mirip-mirip. Oke. Komposisi pemegang saham masyarakat 28% ya. Lalu tes terakhir, apakah cukup liquid? Cuma 89 miliar. Skip. Lalu BMSR ya. BMSR. Kita masuk ke AT bisnis. Operating profit lebih besar daripada net profit. Nice. Valuasi per 509. PBV 1,8 dengan operating profit margin 3%, net profit margin 2%.
Di sisi kuitansinya 100% ya. Kita masuk ke profil dengan komposisi pemegang saham sebagai berikut. Ada change, stand, oh ada. Oke. Alibaba. Oke, aman aja sih. Lalu selanjutnya UBSAG. Singapura. UBS bukan ABS. UBSAG. Singapura. Oke. Nggak ada masalah dengan komposisi pemegang saham masyarakat 15%. Next kita lihat turnover-nya 454 juta doang. Skip, kurang liquid. Lalu selanjutnya ada small. Ini kita langsung lihat overview aja sih, lebih cepat ya. Sorry, ini seni berganti-ganti cara itunya, karena kita cari yang tercepat. Small, biar nggak kelamaan videonya. Saya juga pikir ini bakal kepanjangan sih. Oke, small out, lalu KDSI ya. KDSI. Dia bisnis. Turnover 5M doang. Out. Ada cara yang lebih cepat. Kita ambil itu. BSSR. Transaksinya nggak sampai 1M ya. Lihat. Turnovernya 395 million doang. Jadi skip. Bentar. Jadi gitu aja sih untuk list kita hari ini part kedua. Ada berapa perusahaan yang kita dapat? Kita lihat dari awal lagi ya. Tadi part 1 kan dapat SRTG, di part kedua kita dapat cukup banyak ya. Ada PMTR, SMDR, ITMG, Harta, ISSP, PTBA Mulia. Oke, demikianlah list kita untuk part kedua dan kita ketemu lagi di video selanjutnya.